Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Karena sudah tiba waktunya saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Mulia. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di pagi ini Engkau sudah kumpulkan kami kembali di tempat ini Bapa. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai ibadah kami,
Mari Tuhan beracara daripada kami ini Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan, kami memperoleh sukacita daripada-Mu Tuhan. Kalau ada yang beban berat Tuhan, kami percaya ketika kami pulang nanti Tuhan, kami akan dilepaskan beban berat itu oleh Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik dalam segala pergumulan kami maupun sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang nanti Tuhan, kami memperoleh sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masih sambung dengan pujian. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau sambung dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Tiba waktu kita mau mendengar firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Tak usah aku takut. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia masa melimpah,
Bersyukurkah saudara bisa melewati sampai di bulan Desember ini Tuhan. Sepanjang tahun yang penuh jatuh bangun saudara. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Amin. Haleluya. Di sepanjang tahun ini sudah Tuhan pelihara kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Yesus. Haleluya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Apapun perkara yang kami tanggung di dalam dunia ini Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. baik, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga,
Engkau adalah El Shaddai bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Engkau Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin Engkau juga berada di tengah-tengah ibadah kami untuk memberkati kami, untuk menolong kami, untuk menjamah kami, untuk melawat kami. Itulah sebabnya kembali berbicara bagi kami semua, dan biar urapan-Mu ada di atas kami semua, khususnya buat hamba-Mu ini. Biar pengurapan Tuhan menjadi bagian kami semua, agar benar-benar kami dapat menikmati satu hubungan yang indah bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dan kami pasti diberkati Tuhan. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus saja berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita mensyukuri buat penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungannya yang Dia selalu berikan dalam setiap kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita masuk di bulan Desember, artinya satu bulan ke depan atau berapa hari ke depan kita akan tinggalkan lagi tahun yang lama 2021, dan kita akan masuk di tahun yang baru 2022. Dan saya percaya bahwa setiap saat, setiap hari kita semua ada di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Kita semua ada di dalam jalurnya Tuhan, sehingga untuk menghadapi tahun yang baru lagi kita sudah mempunyai bekal yang kuat, bahwa apapun yang terjadi, kalau itu seizin Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sifat Yesus Kristus yang salah satunya adalah Maha Kasih. Dan kesempatan ini pun kita akan melanjutkan. Saya sudah katakan nanti bersambung, dan kita akan lanjutkan sifat Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Maha Kasih. Dan kita akan melihat, saudara-saudara, bahwa kemahakasihan Tuhan itu benar-benar Dia berikan kepada semua orang, tidak memandang siapapun, saudara-saudara, ya. Asalkan orang itu menanggapi, maka kasih itu akan mengalir kepada orang itu. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa kasih Kristus ditujukan bagi manusia pada umumnya. Jadi semua latar belakang apapun tetap Dia mengasihi. Ya, kita melihat di sini ada salah satu contoh yang Dia berikan, bahwa Ia mengasihi orang muda kaya yang datang kepadanya. Nah, kita lihat di sana, saudara, apa yang menjadi tanggapan daripada orang muda yang kaya ini menanggapi kasih Tuhan kepadanya. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-21. Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, tentu kita sudah mengenal dekat dengan cerita ini. Kisah ini mengungkapkan bagaimana ada orang kaya, anak muda yang kaya datang kepada Yesus, lalu kemudian bertanya bagaimana caranya supaya dia mendapatkan kerajaan sorga. Dia katakan bahwa Bapa yang baik. Dia bertanya supaya dia mendapatkan sorga, jalan-jalannya bagaimana. Yesus memberitahukan kepadanya hal-hal yang harus dia jalankan. Dan kita membaca di dalam ayat ini, saudara, bahwa Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dia sangat mengasihi orang yang kaya ini, saudara. Namun kalau kita membaca akan keselanjutan kisah ini, kemudian orang kaya ini, orang muda yang kaya ini meninggalkan Yesus karena apa? Yesus berkata, jualah hartamu dan ikutlah aku. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa Yesus memang tahu bahwa dia kan kaya, dan Yesus tahu juga hatinya. Dan ini diberikan satu contoh buat kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara yang masih ada di dalam dunia ini. Ini adalah merupakan satu contoh yang diberikan oleh Yesus, agar supaya siapapun kita jangan sampai terikat dengan yang namanya kekayaan atau materi. Sebab akibatnya ini, saudara-saudara, orang muda yang kaya ini dia terikat dengan kekayaannya, sehingga pada waktu dia didatangi oleh Yesus, Yesus menaruh belas kasihan kepadanya. Dan kemudian Yesus berkata, jualah hartamu dan ikutlah aku. Dia tidak tidak mampu melakukan apa yang dianjurkan oleh Yesus. Malah sebaliknya dia tinggalkan Yesus. Dia pergi dengan kecewa karena kekayaannya banyak. Ini adalah merupakan satu bukti sebenarnya bahwa Tuhan sangat mengasihi siapapun juga. Orang kayakah, orang yang tidak punya apa-apakah, Yesus sangat berbelas kasihan. Dan untuk itu, saudara-saudara, contoh ini biar kita bisa meneladaninya. Amin. Supaya kita tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat materi, yang kemudian membuat terpisahnya atau menjauh daripada kerajaan sorga. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau sudah kaya, ingat jangan terikat dengan kekayaan saudara. Amin. Dan kalau saudara belum kaya, untuk siap-siap menjadi kaya, saudara-saudara sudah tahu. Jangan sampai kalau saya nanti satu saat jadi kaya, saya terikat dengan kekayaan, lupa akan kerajaan sorga. Ada haleluya, saudara. Amin. Saudara mau kaya secara materi, mari juga kita harus kaya dengan perkara rohani. Karena yang diberikan oleh Yesus ini adalah perkara rohani, tetapi yang dijalankan oleh orang ini adalah perkara materi. Puji Tuhan. Lalu kita lanjut, saudara-saudara, bahwa ia mengasihi orang tersesat sehingga ia rela mati karena mereka. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memang di sini secara hurufiah tidak ada menuliskan tentang kasih. Tetapi ungkapan dari kata-kata ini kita bisa dapatkan di sana bahwa
ini adalah salah satu bentuk kasih yang Tuhan berikan kepada, dikatakan, domba-dombanya, kepada orang-orang yang percaya. Sebab akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus dia mengungkapkan rasa kasihnya kepada domba-domba, kepada orang-orang yang percaya. Dan dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya ini, saudara-saudara. Pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus dia menggambarkan bahwa orang yang dapat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya adalah orang yang sangat mengasihi mereka. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita mempelajari lebih luas, saudara, maka di situ kita dapat mempelajari bahwa Yesus menganggap orang-orang yang percaya kepadanya adalah sahabat, dan bukan hanya sahabat saja, tetapi menjadi sobat atau teman yang baik, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, tentu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Ya, dan ini adalah merupakan satu hal yang indah yang Tuhan ingin berikan kepada kita pada saat ini juga. Amin. Lalu kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang Yesus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jauh sebelum kita bertobat, jauh sebelum kita percaya, jauh sebelum kita dipanggil oleh Yesus, Dia sudah berkorban. Bukankah Dia berkorban sudah lebih dari 2000 tahun? Oh belum ya, kalau dihitung dari, kalau misalnya mulai dari 1, tapi kalau mulai dari 30, angka 30, karena Dia mati pada umur 33 tahun setengah. Kalau kita hitung 30 berarti belum 2000, tapi hampir 2000, katakanlah seperti itu. Dia sudah berkorban, jadi sudah ribuan tahun yang lalu Dia sudah berkorban, dan sekarang saudara-saudara kita boleh mendapatkan kasih Allah itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus dia mengungkapkan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Dia sudah berkorban untuk kita. Jadi Dia tidak menunggu pada waktu kita bertobat lalu kemudian Dia datang berkorban. Itulah sebabnya Yesus hanya sekali berkorban. Puji Tuhan. Tidak berkali-kali, tidak berulang-ulang Dia berkorban. Dan Dia inginkan supaya apa, saudara-saudara? Supaya kalau kita sudah mengenal Dia, kalau kita sudah percaya kepadanya, lakukanlah kebenaran firman Allah. Lakukanlah apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak ada Yesus yang keberapapun, anak Allah, hanya satu-satunya. Yang kemudian kalau kita berdosa, lalu kemudian kita ditebus, tidak lagi, saudara-saudara. Tidak seperti bangsa Israel di zaman dulu sebelum Yesus. 1 tahun sekali imam besar harus pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban.
menyembelih kambing domba, lalu kemudian diambillah darahnya untuk dipercikan ke satu tempat, menunjukkan bahwa dosa bangsa Israel ditebus, dihapus. Tahun berikut lagi begitu. Tetapi kita memperhatikan di dalam perjanjian yang baru, Yesus hanya satu kali berkorban untuk segala dosa-dosa. Sehingga kalau kita sudah mengerti tentang kebenaran, saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk melakukan kebenaran itu, dan jangan lagi nengok-nengok ke belakang tentang dosa. Amin. Tidak ada yang amin. Ada haleluya, saudara. Amin. Kita mau belajar. Kita semua memang, saudara-saudara, selama kita berada dalam dunia ini, masih saja kita diikutin oleh kuasa kegelapan untuk melakukan dosa. Tetapi bukan dosa yang terus menerus, ya. Sebab kalau kita sudah tahu itu dosa, maka kita berhenti, jangan lagi melakukan itu. Jadi terus menerus, ya. Karena kalau terus menerus, saudara-saudara, kalau kita mendapatkan ujian yang mungkin kecil saja, bisa saja kita mengalami kekecewaan. Padahal sebenarnya Tuhan inginkan supaya dosa itu kita hilangkan, ya. Kita berhenti dengan perbuatan itu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kalaupun memang kita selalu saja mengalami masalah, tetapi kalau kita menghadapi masalah, maka masalah itu akan teratasi. Sebab apa? Kita sudah berada di jalurnya Tuhan. Bukankah saudara tentu ingat bagaimana Yesus menasihati murid-muridnya, berdoa supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini kan satu peringatan, satu ajakan yang disampaikan oleh Yesus supaya mereka mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pencobaan. Dan persiapan itu untuk apa? Supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan itu. Tetapi mereka kan tidak bisa, akhirnya kan mereka meninggalkan Yesus. Nah, ini sebenarnya kalau kita pelajari, saudara-saudara, maka keinginan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjauh dari dosa itu adalah merupakan satu persiapan buat kehidupan kita nanti, mungkin saudara-saudara, pada waktu kita mengalami cobaan. Amin. Dan kita sudah punya persiapan. Siapa yang mau menuduh kita? Nah, kalau seandainya kita tidak mampu memahami akan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, maka tidak heran saudara-saudara ada yang kemudian kan menjadi kecewa sama Tuhan. Padahal sebenarnya kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita koreksi. Adakah mungkin kesalahan saya sehingga kenapa sampai sedemikian ini? Ya. Lain lagi kalau ujian, kalau kita lihat misalnya seperti Ayub. Bukankah dia adalah orang saleh? Bukankah dia adalah orang benar? Tetapi kenapa dia harus ditimpa dengan hal-hal yang begitu luar biasa? Dan kita lihat, saudara-saudara, contoh ini menunjukkan orang yang saleh, orang yang melakukan kebenaran firman Allah, dia tetap berdiri kuat. Walaupun ada ungkapan-ungkapan kekecewaan, tetapi dia tidak menuduh Tuhan yang aneh-aneh. Amin. Sebab kenapa? Dia punya modal. Dia orang yang tekun, dia orang yang saleh di dalam Tuhan. Dan ketika dia menghadapi cobaan, siapa kira-kira yang bisa menghadapi cobaan sama seperti Ayub? Saya kira di zaman sekarang ini juga tidak ada. Sangat susah sekali. Dia dihajar dari kiri kanan. Dari hal-hal jasmani, rohani dia juga dihajar. Iblis pakai siapa? Dia menghajar rohnya. Iblis pakai istrinya sendiri. Masihkah engkau bertekun dengan Tuhanmu? Kutukilah Tuhanmu
dan matilah. Rohnya mau diganggu. Tetapi lagi-lagi kalau kita melihat saudara-saudara, orang yang saleh, orang yang bertekun di dalam Tuhan, seberat apapun masalah yang harus dia lalui, dia akan tetap berdiri kuat. Amin. Nah, dosa kita ini sudah ditebus, sudah diampuni sebelum kita percaya kepada Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita melihat lagi bagaimana pernyataan daripada Rasul Yohanes pada waktu dia berada di Pulau Patmos, di dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Masih berhubungan dengan dosa, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Melepaskan kita, ya, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang sebentar kita akan ikutin melalui perjamuan Tuhan. Kita ingat itu, saudara-saudara, bagaimana darahnya telah menyucikan, telah menguduskan segala dosa umat manusia, termasuk saudara dan saya. Amin. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi bahwa Ia sangat mengasihi umatnya sedemikian rupa sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya untuk umatnya itu, untuk orang yang percaya kepadanya. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita dianjurkan, dihimbau untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, mengasihi kita. Ya. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan sebagai korban, berbicara tentang persembahan atau korban yang dilakukan oleh Yesus itu, kalau kita belajar maka itu tidak enak. Makanya saudara-saudara, kalau yang namanya berkorban sebenarnya itu enggak enak. Bulan Desember bulan berkorban untuk Natal. Nggak enak sebenarnya, saudara-saudara. Betul apa betul, saudara? Lalu mengeluarkan sesuatu untuk dikorbankan itu nggak enak. Tetapi kalau kita lihat korban Yesus, saudara-saudara, adalah merupakan satu korban yang sebenarnya tidak enak. Dia begitu menderita, tetapi dikatakan korban yang harum bagi Allah. Hewan yang dibakar itu baunya harum. Nah, Yesus ini bagaikan domba, anak domba
Paskah yang berkorban, yang dikorbankan untuk menebus dosa. Dan itu harum. Kenapa itu harum di hadapan Allah? Harum bagi Allah. Karena itu menunjukkan bahwa belas kasihan Allah itu diberikan kepada semua orang. Jadi orang-orang yang datang kepada Tuhan, minggu depan ada baptisan air. 1 jiwa saja yang datang kepada Tuhan, bersorak-sorak malaikat di sorga. Nilai 1 jiwa itu mahal harganya, saudara-saudara. Nilai kita orang yang percaya mahal harganya. Itulah sebabnya kita perlu menghargai. Itulah sebabnya di dalam ayat ini juga dihimbau oleh Rasul Paulus supaya kita mempunyai kasih, berjalan hidup didasarkan kasih. Dan lagi-lagi kita sudah belajar tentang kasih. Bagaimana kita melandaskan segala sesuatu, apakah itu perkara dunia ataupun perkara rohani, kalau tidak didasarkan dengan kasih, tidak ada artinya apa-apa. Amin. Kita jalankan segala sesuatu karena kasih, sebab Allah telah pertama-tama mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal. Dan dikatakan di sini bahwa persembahan dan korban yang harum bagi Allah, walaupun berat, saudara-saudara, tetapi karena itu untuk keselamatan manusia, karena untuk saudara dan saya, jiwa-jiwa itu, korban itu menjadi harum di hadapan Allah. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-25 di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayat yang terakhir. Ini kasih Tuhan ini digambarkan sebagai suami, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini satu bayangan atau gambaran yang diberikan oleh Yesus, oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia memberikan satu gambaran tentang kasih Kristus, dan itu pun harus dilakukan oleh suami, yang merupakan satu gambaran, bayangan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi memang suami cukup berat, saudara-saudara, beban yang harus dia tanggung untuk istrinya. Jadi jangan kita mentang-mentang suami, ada kan yang mentang-mentang suami seenaknya gitu sama istri. Dan sebaliknya juga, saudara-saudara, istri juga harus menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Dan contoh-contoh ini diberikan karena apa, saudara-saudara? Dasarnya kasih. Kita menjalankan satu rumah tangga harus didasarkan dari kasih Kristus, bukan didasarkan karena keegoisan kita, misalnya mentang-mentang dan lain sebagainya. Jangan, karena di pemandangan Allah itu akan salah. Jadi kita bisa menempatkan diri kita, apakah kita sebagai suami ataukah kita sebagai istri. Kita melihat, saudara-saudara, bagaimana yang menjadi teladan kita. Yesus sendiri berkorban untuk umatnya, untuk jemaat,
untuk orang yang percaya kepadanya. Nah, digambarkan juga bahwa seorang suami bertanggung jawab harus mengasihi istrinya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Kalau kita jalankan ini, saudara-saudara, maka kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup kita enak di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Karena apa? Karena kita mendasarkan segala sesuatu karena kasih Tuhan. Yesus Maha Kasih. Dan kasih yang Tuhan Yesus berikan, contohkan kepada kita, kita tangkap itu dan kita aplikasikan di dalam tindakan kita, perilaku kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Apakah di rumah, apakah di kantor, di jalan, di mana saja, saudara-saudara. Kalau kita menjalankan hidup ini berdasarkan kasih Kristus, saudara-saudara, maka terlalu banyak kalau kita belajar ayat-ayat firman Allah yang menjamin kehidupan kita untuk hidup tenang, untuk hidup damai, untuk hidup sejahtera, untuk hidup diberkati. Dan pasti Tuhan akan berikan itu dalam kehidupan kita. Yang mungkin saudara-saudara tidak secara langsung kita dapatkan, tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita sudah menabur yang baik, maka kita pasti akan menuai yang baik. Karena itu janji Tuhan, saudara-saudara. Itu bagian dari kehendak Tuhan, kehendak Allah, itu bagian dari rencana Allah. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya Dia dipermuliakan. Mintalah apa saja yang engkau inginkan di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Tujuannya apa? Supaya Allah dipermuliakan. Dia akan pasti berikan apa yang kita minta, apa saja yang kita minta, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena keinginan kita untuk pamer dan lain sebagainya. Ada kan yang seperti itu, tapi di sini tidak ada. Amin. Ada haleluya, saudara. Karena segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu bersumber dari atas, dari Allah. Dan itu Dia sediakan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kiranya kasih Kristus melimpah di dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, supaya kita mampu menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih Yesus. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup
Haleluya, haleluya. Kami mengangkat hati kami di hadapan hadirat Tuhan, mensyukuri segala kebaikan dan pertolongan, bahkan keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Darah-Mu tertumpah untuk menebus segala dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih kalau kembali kami boleh diingatkan betapa kasih-Mu begitu luar biasa untuk menyelamatkan kami. Engkau berkorban untuk kami ya Tuhan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Itulah sebabnya Tuhan jamalah kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang pernah Engkau kerjakan buat keselamatan kami ya Tuhan, supaya kami pun dapat melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus kuasai kami, pimpin kami, dan nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Layakan kami untuk melayani perjamuan ini. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati roti dan air anggur, agar pada saat kami makan dan minum, kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu yang kembali akan menyatu dengan kehidupan kami. Kami semua yang hadir disucikan, dikuduskan, dilayakan oleh Tuhan. Dan kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan oleh bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bermasalah sudah ditolong Tuhan, yang berkekurangan sudah dicukupkan oleh Tuhan. Dan Engkau yang akan berkarya di dalam setiap hidup kami. Dengan pengucapan syukur kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Kita naikkan pujian tadi. Belum pernah. Belum pernah ada kasih di dunia bangkit berdiri, menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Benar Tuhan, kasih-Mu tidak ada duanya. Kasih-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami, khususnya penyelamatan yang Engkau sudah berikan buat kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih buat apa yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, keselamatan yang begitu luar biasa, dan biar kami dapat menjaganya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Dengan darah anak
Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang kasih yang besar itu. Kasih Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kasih itu tertanam di dalam kami, sehingga benar-benar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini, sebagaimana Engkau inginkan kami sebagai anak-anak-Mu. Teruslah bekerja dengan kebenaran firman-Mu, teruslah membentuk kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sehingga benar-benar kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertumbuh, dan kami akan mengeluarkan buah-buah rohani yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, teruslah berkarya dalam hidup kami lewat kebenaran dan kuasa-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kekuatan baru kami terima melalui tubuh dan darah-Mu, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan ilahi, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Allah terjadi dan nama Tuhan yang dipuji-puji dan dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai dia untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, menerima firman-Mu serta tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan doa Yabes, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang kembali Engkau berikan kepada kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan dan kami yakin bahwa Engkau sudah memberkati kami semua. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari berkat Allah, karena kami percaya datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan kami, maka kami pasti diberkati Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Kiranya Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan, sebab Engkau adalah sumber segala berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami kalau mereka dalam keadaan sakit. Bapa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit apapun yang mereka derita, kami yakin Engkau sudah pulihkan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa juga buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia.
Kiranya kemurahan-Mu Tuhan curahkan buat bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini. Selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga tetap berdoa, kiranya Engkau memusnahkan virus corona yang ada di negara dan bangsa kami ini, bahkan yang ada di dunia ini Tuhan. Dan kami mohon kiranya tidak ada lagi gelombang ketiga, karena kami yakin bahwa Engkau berkuasa atas segala-galanya, termasuk corona. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah berdoa, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.